Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, yang mana termasuk nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dijelaskan oleh para ulama bahwasannya orang-orang yang sudah meninggal, mereka amat berharap sekali untuk bisa mendapatkan walaupun hanya satu malam, walaupun hanya sesaat dari bulan Ramadan. Tujuannya tidak lain agar mereka bisa membawa bekal, agar mereka bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka bahwasannya kami menciptakan kalian itu tanpa tujuan dan tanpa maksud, tanpa hikmah di balik itu semua? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bila qasdin wala hikmatin, tanpa ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Fal jawab, semua dari kita sudah mengetahuinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain ada hikmah di balik itu semua. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang butuh kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada kita dengan suatu perkara, melainkan perkara tersebut adalah perkara yang amat sangat bisa membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan tujuannya agar kita bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana yang sering doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dan ternyata kebahagiaan tersebut bisa kita raih dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama ketika menjelaskan ayat dalam surat Az-Zariyat tersebut, beliau mengatakan, kebanyakan orang-orang atau kebanyakan manusia itu mereka merasa gundah gulana. Mereka merasa gelisah. Mereka merasa keadaan mereka amat sempit, tidak lain karena mereka keluar dari tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki, mencari harta dan semisalnya, itu semua hanya perantara agar kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan harta yang kita cari itu hanya sekedar cara ataupun kiat agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tatkala seseorang hamba mengejar dunia, mengejar harta, sampai dia lupa dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia, sampai dia lupa dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, pasti dia akan gelisah dan gundah gulana. Orang-orang yang bergelimang dengan dunia, orang-orang yang kaya dengan dunia, mereka tidak bahagia. Karena mereka merasa khawatir hartanya akan hilang. Mereka akan khawatir hartanya akan dicuri. Mereka khawatir mereka akan bangkrut dan yang semisalnya. Tapi berbeda dengan orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah merasa gelisah seperti itu. Karena tatkala dia bersandar, dia tahu tempat bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia gelisah, dia tahu siapakah zat yang layak untuk diajak berbicara. Siapakah zat yang pantas untuk dimintai jalan keluar? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, tidak lain tujuannya dan tidak bukan melainkan agar manusia semuanya bahagia dunia dan akhirat. Hanya saja manusianya sendiri yang terkadang mereka tidak memilih jalan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Qur'an tujuannya sebagai hudal linnas, bimbingan untuk manusia agar mereka tahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam surat Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan manusia. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Manusia itu tabiatnya, dia apabila mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan dirinya, dia akan jazua, berkeluh kesah, gundah gulana. Tapi tatkala dia mendapatkan perkara yang baik, dia mencegah dirinya untuk mengeluarkan hak hartanya. Dan di situ dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu golongan. Siapakah mereka? Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Yaitu orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan dirundung perkara tersebut. Karena tatkala mereka gelisah, tatkala mereka sedih, mereka salat, mereka bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mencontoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam suatu hadis adalah Nabi alaihi salatu wassalam itu pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, buatlah kami tenang dengan salat, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaknya kita kembali kepada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini bisa diambil manfaatnya dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk giat beribadah di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari bulan Ramadan ini. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.